Kunci kejadiannya gimana udah. Pertama kali jenengan menemukan kejadian itu seperti apa sih, Bu? Saya baru pulang kerja, masuk ada gembokan di luar tapi gak ada kuncinya, pintu posisi ditutup rapat, tapi gembokannya jeblas tapi mboten di ceplasno teng anune niku. Tadi gemboknya membuka? Bukan membuka, tapi menutup. Oh, gemboknya menutup. Menutup tapi tidak dikunci pintu. Nah, aku ambil lah. Firasat buruk ternyata sempat dirasakan Dewi Sri Lestari sebelum putrinya bernama Bilqis 11 tahun ditemukan tewas mengenaskan di rumah mereka, kawasan Desa Dawong, Sragen, Jawa Tengah. Sang ibu mengaku gelisah semalaman hingga merasa enggan berangkat kerja pada hari terjadinya insiden pembunuhan tersebut. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh ibu korban bernama Sri Lestari saat ditemui di rumah duka pada Sabtu 6 Juni. Tubuhnya terasa tidak nyaman sehingga membuatnya sulit memejamkan mata meskipun telah berusaha beristirahat. Ia bahkan berpindah tempat tidur, namun perasaan gelisah itu tetap tidak kunjung hilang. Kondisi tersebut sempat diperhatikan oleh Bilqis yang menanyakan alasan ibunya terlihat tidak enak badan dan sulit tidur. Meskipun dihantui perasaan tidak tenang, Dewi akhirnya tertidur menjelang dini hari lantaran kelelahan setelah beraktivitas seharian. Keesokan paginya perasaan tidak biasa itu masih terus dirasakannya saat bersiap berangkat bekerja ke pabrik. Ia sempat merasa enggan berangkat kerja dan ingin tetap berada di rumah, namun menganggapnya hal tersebut hanyalah akibat kelelahan biasa. Dewi pun tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa dan meninggalkan Bilqis seorang diri di rumahnya. Beberapa jam kemudian sepulang bekerja, ia dikejutkan dengan kenyataan pahit saat menemukan sang putri sudah tidak bernyawa dengan sejumlah luka yang diduga akibat senjata tajam. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap pelaku serta motif di balik dugaan perampokan disertai pembunuhan yang menggemparkan warga Desa Dawong. Sampaikan ya itu masalah gembok kunci kejadiannya gimana udah. Pertama kali jenengan menemukan kejadian itu seperti apa sih, Bu? Saya baru pulang kerja, masuk ada gembokan di luar tapi gak ada kuncinya, pintu posisi ditutup rapat, tapi gembokannya jeblas tapi mboten di ceplasno teng anune niku. Tadi gemboknya membuka? Bukan membuka tapi menutup. Oh, gemboknya menutup. Menutup tapi tidak dikunci pintu. Nah, aku ambil lah. Aku ambil bawa masuk, kok kuncian aku ada di dalam rumah, di dalam di meja, di atas meja. Terus aku manggil anak aku, sama aku bangunin kan, aku yakin begini, Bilqis, bocah ini kenapa sakit ya? Aku kok diem kok pakai diselimutin kakinya setengah badan, diselimutin. Aku buka dikit-dikit kok banyak darahnya kakinya, sama spray dan kasur selambu banyak darahnya. Terus aku lumahin, ininya udah kebacok mukanya sama tangannya kepotong, sama ininya ada potongan 2 tangannya. Terus aku nyalain lampu. Pokoknya luka bacokan tapi nggak ini banget gitu, nggak. Udah. Langkah ibu gimana? Terus aku keluar. Aku sempat matiin kipas, sebelum keluar matiin kipas. Terus matiin kipas aku keluar, manggil orang, teriak-teriak, nggak ada yang dengar, nggak ada yang keluar. Setelah aku keluar ada bapaknya Sri di belakang. Nah, aku panggil, aku sambil teriak-teriak. Ya tadinya dia nggak percaya, anakku kenapa nggak percaya. Terus dia ngeliat sendiri mukanya kayak gitu udah hancur. Bu, ada kejanggalan hari-hari sebelumnya enggak, Bu? Nggak ada kejanggalan sama sekali, Pak. Tadi posisinya jenazah itu ditutup selimut, Bu? Iya, miring, posisi miring. Miring. Badannya atau penuh? Badannya miring semua, kepalanya agak tengkurap dikit.
Dari seluruh badan ditutupi selimut. separuh. Oh, separuh. Oh. Ya, separuh. Ada firasat sebelumnya misalkan. Aku ki semalam tuh malamnya aku pirasat kok badan aku tidur di kasur aja kok kayak gini nggak enak gelisah. Kenapa tuh aku ngomong sama anakku, "Ki ibu kok badannya gelisah rasanya kok ngene begitu ki rasanya kok gak penak aku nih." Oh, pikir gak penak terus bubuk ngisor tak ada, munggah nih menduwur kayak iso merem. Terus saya katoknya selesai merem, awakku rasanya kok ngene gak penak ki ngopo tuh. Anakku nggak nyauri. Gini bu, ki awak rasanya gak penak, aku rasanya buh gelisah, dia nang awak gak penak blas. Bu, tadi pengecekan tadi yang hilang apa aja Bu selain motor Bu? HP. HP. Iya. Berarti sepeda motor Honda Vario sama HP. HP mereknya apa? HP-nya anakku, Oppo. Oppo. Itu motornya emang dipakai Anakku sekolah. untuk sekolah ya? Sekolah sama buat main-main ke perayungan tempat bahnya. Motor baru atau gimana? Enggak lama, motor lawas, bekas. Bu, mungkin harapannya seperti apa Bu nanti Bu? Harapan mudah-mudahan cepat ketemu Pelakunya itu ya. pelakunya. Yang cerita mengenai sekolah udah. Terakhir dia cerita mau nyuci tas. Terus aku cuci ya ibu kok dikumbah kok malah gak bersih, kok malah kotor. Ini nyikatnya kurang kenceng, kurang direndam dhisik. Aku nonton ibu. Ajeng buat kegiatan sketsa teng sekolahan. Sketsa ninten iku teng sekolahan. Bu, kalau saya ini emang sering sendiri, ditinggal sendiri? Iya, setiap harinya tinggal sendiri. Di rumah sendiri. Sebelumnya ada tamu atau apa yang Belum ada, malam tuh nggak ada tamu sama sekali. dari 2 hari 3 hari sebelumnya juga belum ada? Sebelumnya itu ada, tapi dia orang Dawung sama istrinya ke sini. Aku gorengin tahu. Dia makan di sini goreng sama tahu. Tuturkan. Baru mau pintu kelihatannya kamu ini baru kini kamu ngajak apa? Kini kamu ngajak lagi ini Pak Armangan apa paru-paru? Sedina mesti siji. Akan ndak loro hasil itu. Ya Allah mlebu kene lho. Dan lebu kompas ini. Seorang bocah perempuan bernama Bilqis 11 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya di kawasan Desa Dawung, Sragen, Jawa Tengah. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan, mengenakan seragam pramuka, diduga menjadi korban perampokan yang berujung maut. Kasat Reskrim Polres Sragen yakni AKP Catur Agus memperkirakan insiden tragis terjadi pada pukul 10 hingga 10:30 waktu Indonesia Barat. Korban pertama kali ditemukan oleh sang ibu yang baru pulang bekerja. Setelah menerima laporan, petugas kepolisian langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasil pemeriksaan medis sementara menunjukkan adanya luka pada tubuh korban yang diduga akibat tindakan kekerasan. Polisi juga telah memintai keterangan sejumlah saksi serta mengumpulkan berbagai alat bukti untuk mengungkap kasus tersebut. Menurut keterangan ibu korban yakni Dewi Sri Lestari, dirinya menyaksikan wajah korban mengalami luka parah akibat sabetan senjata tajam. Selain itu terdapat jari yang terpotong serta luka pada bagian lengan korban. Hingga Sabtu 6 Juni, petugas masih melakukan penyelidikan intensif guna mengetahui pelaku dan motif kejadian. Keluarga korban berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku pembunuhan agar kasus yang menggemparkan warga setempat dapat segera terungkap. Yang pertama, untuk tidak memasuki tempat kejadian perkara yang sudah kami kasih batas polis lain. Bisa dijelaskan untuk penanganan perkara di Jenderal. Baik, rekan-rekan media,
bahwa kami sekarang masih di TKP atas adanya peristiwa ditemukannya seorang anak perempuan dalam keadaan meninggal dunia di sebuah rumah milik orang tua korban, yang mana ada temuan tanda-tanda kekerasan. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, untuk olah TKP ini masih berjalan, dan hasil olah TKP nanti kita evaluasi tentunya dengan langkah-langkah kepolisian secara scientific crime investigation, dan juga kita akan menggandeng pihak Bitlapor Bidokes Polda Jateng dalam rangka untuk penanganan jenazah yang kita sudah evakuasi ke Rumah Sakit RSUD Sragen.